Ibu Nerliana boleh membaca firman Tuhan dari Mazmur 87 ayat 1 sampai 7. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Shalom. Purpol, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan yang di YouTube. Dan juga saudara kami yang akan menonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 87 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah, Selah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistea, Tirus, dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana, Selah. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Demikian. Terima kasih Bu Nerliana. Bisa dibantu Ibu Cinta Wahyu 20 ayat 1 sampai 15. Baik, Pak Gindo, saya bacakan Wahyu 20 ayat 1 sampai 15 ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka
dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian. Amin. Terima kasih Bu Cinta. Judul firman Tuhan kita pagi ini, Kitab Kehidupan. Silakan Pastor Paul. Oke, haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya dibukakan rahasianya sama Tuhan ya. Tapi hidupnya diluluh lantakan dulu kan, dibersihkan dulu semua yang najis-najis itu, supaya dia bisa tahu rahasia Tuhan. Disingkapkannya semua, bikin kita semua telanjang sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi. There is no shadow turning witty. Ya, nggak ada bayangan yang tersembunyi yang bisa ditutupi, terang benderang, telanjang, arum. Kejadian 3 ya, kejadian 2, kejadian 3, arum. Nah, saudara, kondisi arum yang telanjang ini, ya, itu nanti akan berlaku nanti di akhir zaman juga kembali. Di awal manusia arum, tetapi mereka tidak tahu kalau mereka arum. Manusia telanjang tapi tidak tahu kalau mereka telanjang. Di akhir zaman semua itu akan telanjang, terbuka, saudaraku. Akan terbuka apa adanya, terlihat semuanya. Ya, Pak, katanya mengenakan kain putih. Oh iya, tapi di depan Allah itu semua telanjang semua, terbuka semua. Nah, makanya saudara, kita hari ini belajar ya sedikit. Nah, kita sudah bolak-balik belajar, yang sudah sampai kelas apologetik sudah belajar Wahyu 20 ini ya. Tentang akhir zaman. Ada 2 penghakiman ya. Yang pertama, penghakiman adalah untuk menerima mahkota kehidupan. Ya, untuk menerima tugas memerintah kerajaan 1000 tahun. Ya, dibangkitkan dia. Dibangkitkan lalu ini upahmu, ini upahmu, ini upahmu, ini upahmu. Gitu ya. Dan memerintah selama 1000 tahun, lalu hidup pindah ke langit dan bumi yang baru setelah 1000 tahun itu. Nah, tetapi ada bagian kedua ya, yang tidak dibangkitkan. Tapi kemudian tiba-tiba dia dihakimi. Ya. Kalau tadi yang pertama yang memerintah selama 1000 tahun dibangkitkan karena mereka menunggu di tahta Allah. Kalau Anda baca Wahyu 7 ya, maka disebutkan manusia dari segala bangsa, kaum dan bahasa. Ya. Nah, itu nanti kemudian dibangkitkan. Dari mana kita tahu dia segala bangsa, bahasa, kaum, dan bahasa? Kan dari kulitnya. Dari bentuknya, keriting, hitam, merah, kuning, sipit, ganteng kayak saya. Misalnya kan, wah udah tahu nih. Ya kan? Nah, kan ngalami kebangkitan. Ya, jadi kita tahu dia siapa.
dari bangsa mana, dia ngomong dengan bahasa-bahasa mereka masing-masing. Kita ngerti dan dia bisa bicara dan kita bisa dengar suara mereka. Ya. Tetapi di orang yang kelompok yang kedua nggak disebutkan dari bangsa-bangsa lain, apa nggak sama rata semua rasa. Kenapa? Karena cuma jiwanya doang, cuma jiwanya saja. Nah, intinya begitu ya. Nah, yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah apa sih yang dihakimi? Pikiran, ya, perbuatan mereka, apa yang mereka sudah perbuat. Nah, kemudian apa yang mereka perbuat itu kan terekam dalam semua memori mereka. Ya kan? Otak kita menyimpan memori, saudara. Memori itu kemudian nanti diambil, disimpan di dalam jiwa kita. Jiwa itu sampai mati, sampai kekekalan itu ada nanti. Nah, jiwa ini kemudian dihakimi. Sebab yang dihakimi itu jiwanya loh. Yang tubuh kita kembali ke tanah, ke debu. Ya. Rohnya kembali kepada Sang Pencipta, rohnya. Mau orang jahat, orang baik, rohnya kembali ke Pencipta. Jiwanya, kalau dia diperdamaikan dengan Kristus, dia pergi ke paradiso, ke surga. Kalau dia tidak diperdamaikan dengan Kristus, dia nunggu di alam maut, saudara. Kalau orang Islam nunggu di alam maut, alam barzah. Nanti di alam maut dia ada ujian kubur, itu ujian siksa kubur. Ya, mau lulus, mau enggak, pokoknya dia tetap ada di alam barzah, saudara. Ya kan? Nah, tinggal setannya itu hopeng enggak sama kamu. Ya kan? Setannya yang nyiksa itu hopeng enggak sama kamu. Nah, pokoknya tetap di alam barzah, di alam kubur itu, siksa kubur itu, semua ngalamin. Tetapi orang-orang yang diperdamaikan dengan Kristus langsung pergi ke taman Tuhan, taman para dewa. Ya, yaitu Firdaus, paradiso. Di mana tidak ada lagi siksa, tidak ada tangis, tidak ada duka. Loh, kan punya memori. Oh iya, dia tahu ada memori, tapi memori itu diperdamaikan. Nah, rekonsiliasi. Sehingga ingatan yang buruk itu bukan buruk, tetapi adalah suatu yang indah. Ingatan yang indah. Saya waktu kolaps habis-habisan itu ya, ngeri saudara. Kami itu dari kota kelahiran kami ya, kami lari cuman bawa satu tas kecil ya, dan uang 500.000 rupiah. Saya sama istri saya, sama anak dulu ya, kita masih hijau, masih nggak ngerti apa-apa. Wesley masih umur 4 tahun atau 5 tahun waktu itu ya. Wesley masih tinggal-tinggal kita naik kereta ekonomi, saudara. Karena sengit kita nggak tahu dengan 500.000 itu kita bisa bertahan berapa lama. Lalu apa yang terjadi, saudara? Hari itu kita berduka, kita sedih, saudara. Ngilu semua, rasa hati itu jarum. Hatinya jarum, bukan badannya, hatinya itu jarum. Nanar kita sambil pegangan tangan sama Wesley. Kita sanggup nggak ya? Jadi apa nih kita nih begini nih? Nah, karena musuh kita waktu itu orang-orang hebat semua ya, mafia-mafia semua. Tetapi hari ini ingatan itu malah jadi lucu, saudara. Ingat gak dulu kita naik kereta ekonomi, ada orang begini, kita jadi citaan lucu. Karena waktu kami pertama kali kita hari itu kita tinggal lama ya, kita lama tinggal di Bali. Tuhan berkati kami dengan luar biasa. Ya, ada dendam di sini. Setiap ingat itu hati itu rasanya ngiris, saudara. Tetapi hari ini setiap kali ingat hatinya bukan teriris, tapi ketawa kita sampai ngekek-ngekek, saudara. Konyol sekali ya waktu itu ya. Padahal kan sebenarnya nggak ada apa-apa. Sebenarnya udah nggak ada apa-apa karena secara hukum kita udah benar semua, kita sudah beres semua. Orang tua kami pun sebetulnya menyayangi kami setelah kita tahu, saudara. Setelah kita diperdamaikan, kita ngerti ternyata nggak ada apa-apa sebenarnya.
Dan seharusnya waktu itu tetap saya ada di sana. Karena mereka lebih kasihan kondisinya. Jadi kita tertawa, ya, mentertawakan saat itu. Karena kami diperdamaikan. Nah, sekarang kabur lagi, oh saya enggak kabur. Saya enggak kabur, saya pergi baik-baik kok. Hari ini bahkan ketika orang-orang memburu saya juga nggak mana-mana, nggak kabur, tiap hari saya juga live. Saya orang mau ketemu saya tak temuin. Orang NU, orang siapa mau nemui saya tak temuin. Siapa saja mau ketemu saya tak temuin, saudara. Apalagi kalau mau nemu saya mau kasih duit dengan senang hati. Apakah sudah deg-degan? Kemarin ditanya sama wartawan, kamu takut? Enggak, biasa aja. Rasanya gimana? Biasa aja. Enggak ada rasa apa-apa, biasa saja, kocak aja. Karena melihat apa namanya stasiun-stasiun televisi kan membuat thriller, ya kan, bikin thrillernya saya kan, terus segala macam, saya lagi khotbah, saya lagi action gitu kan, wah saya lagi nyanyi, lagi apa semua, lucu aja, keren. Kalau masuk penjara lebih lucu lagi, ya enggak mungkin. Saya tahu kok apa yang akan terjadi. Orang kalau sudah di dalam Tuhan, dia tahu apa yang terjadi, saudara. Kalau dia hidup on track sama Tuhan, ya, Anda enggak usah berpikir apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Enggak usah ragu, ya. Kalau Anda on track-nya Tuhan, on track beneran ya, enggak retorika, Anda ngerti. Sama seperti saya, ini saya tahu persis saya on track-nya Tuhan. Itu paling penting, saudara. Di hari saya ketemu Tuhan Yesus. Setelah hari itu, setiap kali saya ketemu hamba-hamba Tuhan yang saya anggap dia ini orang yang sungguh-sungguh benar, ya, saya tanya, saya sudah di track-nya Tuhan belum? Saya selalu tanya, saya sudah di track-nya Tuhan belum? Salah benar, apapun yang saya hadapi, yang penting saya on track-nya Tuhan, aman. Pasti baik. Kalau Anda tidak di dalam on track-nya Tuhan, nggak di jalurnya Tuhan. Oh, bukan Anda ke gereja tiap hari, ya. Nggak ada urusannya dengan, bukan Anda perpuluhan, nggak ada urusannya. Ya, nggak ada urusannya dengan gedung gereja, tidak ada urusannya dengan Anda aktif di dalam pelayanan gereja. Ini urusannya on track, itu adalah hidup kita, cara kita, respon kita sama Tuhan, berkenan apa enggak, menyenangkan Tuhan apa enggak, benar enggak itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, hidup kita, cara hidup kita, ya, respon-respon kita terhadap masalah, benar apa enggak, berkenan sama Tuhan enggak, menyenangkan hati Tuhan enggak, tunggu Tuhan, remanya ada enggak, rema oke jalan terus. Sampai Anda ngerti, nggak usah nanya-nanya orang lagi bahwa Anda sudah on track. Ya, ada pada jalur yang Tuhan mau, ada dalam relnya Tuhan mau. Tenang, jadi tenang. Kelihatannya buruk. Nah, kita balik tadi dengan memori, ya. Kalau Anda tidak diperdamaikan dengan hal-hal itu, nanti di akhir zaman, Anda kan dibukakan semua, dan Anda hanya cuma bisa menyesal. Karena Anda nggak bisa nyalakan orang lain. Anda hanya bisa, kenapa dulu aku enggak ngasih respon yang benar, padahal sepele sekali. Ya, difitnah, ya udah cuma tinggal ngomong saja. Oh, tapi kan aku jadi rugi pak lahir batin begini-begini ini, ya biarin saja. Bagus toh, membuat kita jadi rendah hati, membuat kita jadi menjerit hati kita datang sama Tuhan. Tapi coba nanti ya saudara 10 tahun lagi, selama Anda dalam 10 tahun tetap track ya, jangan lompat kemana-mana, tetap di track Tuhan. Anda tengok 10 tahun, jangankan 10 tahun, mungkin 3 tahun saja Anda lihat, wajol sekali ya. Makanya semua fitnahan yang kepada saya, buat saya cuma buat guyonan, buat bulian saudara. Semua fitnah, kenapa? Saya tahu, selama saya on track-nya Tuhan, orang mau fitnah, mau apa, saya ada urusan.
Cuma kalau ada orang-orang yang nyeleweng di depan mata saya dan saya kudu tegur, saudara. Hati-hati, kamu lagi membahayakan saya. Marah nggak? Nggak juga, biasa. Cuman saya juga harus berhikmat kan. Begitu dia lama terus-terus membahayakan, maka apa yang harus saya lakukan? Saya pakerin dulu tuh ya. Jangan rembet-rembet ke saya loh, ntar ngebet-ngebet ke saya lagi. Tak pakerin dulu lah. Itu namanya hikmat. Ya, kita nggak usah takut orang fitnah, orang apa segala macam. Tapi Anda bisa punya hikmat. Apa yang harus Anda lakukan? Makanya responnya kudu benar. Nggak usah marah juga, nggak usah sungut-sungut juga, biasa aja lagi. Nah, saudara, bagaimana supaya nama kita punya rekor yang bagus dalam catatan-catatan kitab kehidupan itu? Ya, ketika orang-orang dia lupa bahwa setiap hari hidupnya dicatat. Nah, ini kan retorika banget kan, oh jangan hati-hati loh hidupmu dicatat. Oh, Anda harus sadari benar-benar setiap hari kita bikin catatan di dalam kitab kehidupan. Ada setiap itu respon-respon kita, ada catatannya. Dan kita nggak akan bisa berkelit, saudara. Kita nggak akan bisa berkelit. Itulah sebabnya Anda harus selalu punya logos dan rema. Supaya auto responnya itu selalu, nggak usah dibikin-bikin. Anda kalau mau meresponi masalah dibikin-bikin kan berat, saudara. Tapi kalau Anda punya masalah dan Anda punya logos dan rema di dalam hatimu, auto responnya sudah pasti baik. Ya. Refleksnya dalam refleks kehidupan itu sudah pasti bagus. Karena itu membutuhkan latihan juga terus ya. Gagal lagi, latihan lagi, gagal latihan lagi. Sampai respon-respon itu benar. Dan Anda terus membutuhkan pendamaian itu setiap saat. Loh, saya juga sama tuh ya. Respon pertama nggak bagus, difitnah, marah, ngamuk, tak sojoki, saudara. Respon kedua masih 10 kali kejadian masih. Yang ke-20, ke-21 sudah cuma diem. Sambil ngeden, sambil mules kan. Pengen nabokin kan. Yang ke-30, ke-40 baru bisa senyum. Ke-50 bisa tak bully balik, bisa cuma 4 bulian doang. Nah, gitu ya. Itu juga tetap latihan karena itu namanya latihan badani terbatas gunanya. Itulah latihan rohani. Anda membutuhkan fitnahan-fitnahan itu. Anda kalau lagi panen fitnahan, ya bahagialah. Karena Anda wah, kesempatan latihan kan, wah Anda mau kapan lagi tuh? Anda nggak, masa mau bikin fitnahan sendiri, yang bener aja playing victim namanya kan. Kalau kita latihan badani, kita tinggal pergi ke fitness center, saudara. Kita latihan, sengaja mau kapan saja bisa. Lah kalau mau fitnahan, Anda mau latihan rohani kan nunggu orang fitnah Anda. Masa Anda cari-cari fitnah yang bener aja, jangan cari penyakit. Kita saja doa jangan masukkan kami dalam pencobaan kok. Lah malah cari-cari penyakit. Aduh, kadang-kadang saya mikir ya ini orang-orang di yang melayani para penatua di yakin kita ini ya kadang-kadang ya rodo-rodo. Fitnahan jangan dicari. Ini mumpung ada fitnahan Pak, tak nyemplung Pak. jangan dicari. Makanya kita harus berhikmat. Jangan nyari fitnah. Tetapi kalaupun itu harus hadapi dengan sukacita. Ya, itu kesempatan kita buat fitness, buat latihan rohani. Tetapi dalam setiap masalah itu harus reconcile terus, diperdamaikan terus, supaya memorinya itu selalu fresh terus, selalu bagus terus. Karena diperdamaikan, hati yang diperdamaikan. Tuhan ampunilah mereka, Tuhan ampunilah mereka. Karena orang-orang yang memfitnah Anda itu seringkali benar-benar nggak ngerti loh kalau dia lagi fitnah Anda loh. Dia pikir cuma guyonan, cuma bercanda kok Pak. Kurang ajar cuma bercanda. Iya kan Pak, cuma prank-prankan ya, prank-prankan tapi udah kemana-mana. Lu berhentinya gimana coba kalau udah kemana-mana? Ya ini kan cuma ini namanya kan orang bertanya ya, tapi kamu nanyanya gerilya. Nanya kok gerilya. Itu namanya bukan gerilya sengaja, mau gosip.
Ya ada selalu begitu, ya berbahagialah. Ya berbahagialah. Saya kadang-kadang kesel ya, kadang-kadang kalau digituin orang saya juga kesel. Kita semua nggak ada yang nggak, cuma ya namanya orang lagi fitness apa yang sambil senyum ketawa, sambil fitness sambil ya nggak kuat ya, ya stres juga, wah, berat sekali. Tapi setelah kita menyelesaikannya, wah, misalnya nih kita ngangkat ya kan 30 ya, angkat 20 kali 3 misalnya kan. Selesainya kan kita happy kan. Tuntas 20 kali 3 apalagi kemudian 1 bulan ke depan kita mulai bukan 20 bukan 30 kita naik lagi 35 kali 3 lagi. Happy kan? Karena badan kita makin bagus. Jangan kayak saya, ya kan? Fitnessnya setahun makannya 6 tahun. Fitness setahun makannya 6 tahun. Tambun, saudara. Bukan gendut ya, Bu Nanik. Tambun. Anda jangan bilang saya gendut, nanti saya marah. Gemuk ya. Aduh, ini Pak Kindo ini gemuk, nah, bukan gendut. Nah, nanti Pak Kindo marah nanti ya, jangan. Ya. Jangan samakan kami dengan itu pendeta yang itu ya. Kalau pendeta yang itu gendut, kalau kami gemuk dan tambun. Karena diberkati. Nah, bukan karena serakah, tapi karena diberkati. Beda. Nah, ini Bu Nanik ini ada-ada aja. Bikin saya nanti saya tidak bisa berdamai nanti. Ya, gitu saudara ya. Jadi, supaya dalam setiap proses hidupmu, selalu ada reconcile terus. Ya, makanya saya bisa ngomong ada kapal oleng, ada ceker babi, cuma buat bercandaan semuanya, happy-happy saja. Sakit hati enggak, biasa-biasa aja. Nama saya Pastor Paul, bukan Pastor Tambun, Bu Nanik. Ada aja Bu Nanik ini. Aduh. Jadi kita selalu ada reconcile, hati gembira. Sehingga di dalam kitab kehidupan itu, catatan kita itu bersih, ada pemutihan terus. Ya, bahkan ada yang sisa-sisa samar, ini apa ya? Udah samar-samar ini ya. Terus malaikat bilang, ya kan, ini kan malaikatnya salah satunya Apeng ini kan. Jadi malaikat kan. Pak Apeng ini satu, nggak percaya saya, saudara. Salah satu malaikatnya ya Pak Apeng ini nanti. Itu ingat nggak dulu tuh, lagi di fitnah itu, katanya gelapkan duitnya Damaris. Itu sudah dihapus, sudah reconcile. Orang Israel lah itu ceker babi. Ya kan, ini kan cuma ketawa-ketawaan doang gitu loh. Terus saya langsung ingat ini siapa ya? Kayak saya tahu, ya kan. Wah, ini kan si Apeng loh. Wah, Pak Malaikat, boleh tahu nggak namanya? Gue Apeng, Apel lo. Kacau juga. Aduh. Lo kalau Anda jangan berpikir ini ya, malaikat itu nggak akan jauh-jauh dari kita, saudara. Kan sudah dibilang ya dari tengah-tengah kita, malaikat-malaikat itu kan. Hidup di antara kita. Anda ngerti ini ada malaikat Apeng tiap hari nyatet Anda embun pagi. Ya, malaikat Apeng itu tiap hari itu nyatet kita embun pagi, saudara. Jangan macam-macam lu dicatat. Ada reconcile. Ya, Anda harus terus. Sehingga catatanmu dalam kitab kehidupan itu baik. Sekarang siapa yang Anda masih punya catatan merah, catatan hitam? Anda sudah ngerti catatan kehidupan itu dalam kitab kehidupan. Anda sudah ngerti, saudara. Ayo kita bikin yang bagus sama-sama tiap hari. Catatan kehidupan dalam kitab kehidupan itu. Kalau ada yang pas nggak beres, cepat-cepat diberesin. Ya, jangan gini loh, saudara. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berdamai dengan kita. Tapi kita harus berdamai dengan orang lain. Mau dia mau maafkan kita, mau enggak itu bukan urusan kita. Nggak usah ada pemberesan tiap hari juga, enggak perlu. Anda harus selalu siap sedia dengan pemberesan. Mau dia mau beres enggak itu bukan urusan Anda. Yang penting Anda beres. Ya, saya pernah dipaksa minta maaf sama orang sampai 4 kali ya. Udah nggak itu pengalaman buruk gitu. Saya nggak mau lagi. Itu hanya karena saya sungkan sama dia. Tapi sekarang gitu, saya sudah European culture ya. Sudah nggak ada sungkan-sungkanan. Pokoknya. Aduh, udah nggak ada ewu pakai ewu. Udah nggak ada sungkan-sungkanan, nggak ada ewu pakai ewu. Jeder pokoknya. Enak aja lu. Kamu yang
kamu yang bermasalah, saya yang disuruh kelara-lara, saya nggak mau, saudara, jangan ya. Gitu, saudara ya. Jadi kalau orang bermasalah dengan Anda, itu kan urusan hatinya dia. Anda nggak bisa paksa semua orang suka sama Anda. Tetapi kita harus selalu beres sama semua orang hati kita. Makanya jangan pernah punya agenda. Kemarin ya, kita sudah belajar. Ini pelajaran ini selalu ini ya, selalu bergulir, selalu ingat pelajaran sebelumnya. Ya, karena memang Roh Kudus ngajari saya begitu, saudara. Ya, makanya ini harus dibukukan supaya nanti Anda tahu ya dari awal itu ada sebuah pertumbuhan ya, sebuah daras pemahaman. Nah, kalau mau shot, Anda mau remanya ya Anda kudu ini sendiri, minta sama Tuhan sendiri, Anda lakukan dalam cinta, dalam kasih, nanti bisa rema. Ya, semua istilah-istilahnya juga nanti di buku itu ditulis ya, nanti akan dikasih tahu semua istilah-istilahnya itu, sudah ada kamus bahasanya. Jadi selalu pengajaran ini mengalir ngeflow dan selalu gulung gitu ya. Makanya Anda kudu ngikutin dari sebelumnya, harus selalu datang, harus selalu ikut. Nah, jadi saudara, di dalam kehidupan kita ini ya, setiap harinya, maka jiwa kita merekam, memori itu merekam. Begitu rekamanmu tidak baik dan tidak kamu bereskan, ya nanti sampai nanti nggak beres, saudara. Bereskan rekaman-rekaman itu. Anda harus beres. Balik lagi, orang nggak beres dengan Anda, itu bukan urusanmu. Anda harus beres dengan orang. Gitu ya. Kalau perdamaian itu tergantung pada kita, berdamai. Kalau itu bergantung pada mereka, Anda nggak usah urus. Apalagi kalau nomor handphonenya sudah diblok. Itu bukan urusan Anda lagi. Ya, urusan Anda lagi. Demikian juga dengan sakit hati oleh istri, oleh anak, oleh orang tua, oleh saudara. Ya, itu semua Anda harus beres semua, saudara. Catatan rekonsiliasi itu kudu beres. Dosa-dosa Anda, kejahatan-kejahatan Anda. Begitu, saudara ya. Kita bereskan sama Tuhan. Karena Yesus itulah sang pendamai. Makanya disebut dengan Raja Damai. Makanya disebut dengan Counselor. Dialah lawyernya kita. Kita ada masalah hukum. Ya, kita dalam masalah hukum. Hukum apa? Logos itu kan sebuah hukum. Ya, Logos. Alkitab itu adalah sebuah hukum. Kita ada masalah. Kita membutuhkan counselor, lawyer, advokat. Makanya Yesus dipanggil, Yesus itu adalah seorang ahli Taurat. Ya, Yesus itu seorang ahli Taurat, ya, ahli hukum. Yesus sekolah, makanya dia berhak dipanggil rabai. Enggak ngarang-ngarangan asal rajin khotbah dipanggil ustadz. Enggak begitu ya, ada aturannya, enak aja. Dan dialah advokat kita, lawyer kita. Nah, kita minta diperdamaikan dengan Tuhan Yesus. Datang Tuhan Yesus, tolong aku. Supaya aku bisa berdamai dengan semua orang. Bukan berarti semua orang harus suka Anda. Itu pemahaman yang salah yang diajarkan gereja dan pendetamu dulu. Sekarang pendetamu udah ganti N26, pastor ya. Sudah ganti pendetamu sekarang yang dengerin sekarang. Ya, bahwa yang namanya perdamaian, pembawa damai, bukan berarti semua orang kudu suka sama Anda. Bukan. Tetapi hatimu harus berdamai dengan semua orang. Hatimu damai. Bahkan saya mengkritik habis-habisan si pendeta gendut aja, hati saya damai, nggak ada kamaran, tidak ada kebencian. Ya, makanya waktu dia balesin saya, pertama kan dia dulu yang mulai kan, dia yang mulai dulu. Si dukun itu juga sama ya, dukun gereja itu. Dia yang mulai dulu, saya kan cuma jawab. Begitu saya jawab, dia playing victim, katanya saya nyerang dia duluan, kurang asem ini orang ya. Dua orang ini
murid sama guru ini sama saja nih kelakuannya. Mereka yang nyerang saya dulu, saya jawab, ngamuk mereka, malah jawab ya mana-mana. Pengikutnya juga sama ya. Saya kan cuma jawab ininya mereka, merespon saja. Marah, kamu yang nyerang saya dulu kok. Nah, itu dia ya, artinya nggak berdamai. Kalau saya kan buat bercandaan, ya kan. Hal-hal seperti itu buat bercandaan saja, nggak usah dianggap serius. Kalau Anda enggak, makanya gini ya kemarin ya, ada orang mencoba-coba ikut-ikutan saya, mau sok-sokan jadi N, mau pakai N 27, 28. Anda siap enggak untuk dirajam batu? Ya, baru diomongin, dimarahin sama pendeta, Anda sudah kelara-lara. Ya, jangan. Anda kalau mau jadi N26 itu harus benar-benar bandane sing akeh. Ya kan? Anda butuh pendamai yang luar biasa, yang banyak, saudara. Begitu ya. Jadi ayo, Anda amatin. Catat dalam kitab kehidupan, memori yang indah. Memori yang luar biasa. Kalau sampai jelek, cepetan perbaiki, koreksi. Selama hayat masih di kandung badan, Anda masih bisa terus koreksi. Jangan ditunda, Anda nggak tahu kapan matinya kan. Jangan ditunda. Kalau cepetan bisa koreksi, jangan tunda besok. Lakukan sekarang. Makanya Tuhan bilang kalau kamu mau ibadah, kalau mau mempersembahkan korban, kamu masih ingat masih ada yang nggak beres, kamu beresin. Itu maksudnya begitu ya. Artinya kamu harus punya pendamaian terus. Jangan sampai ada catatan-catatan rekod-rekod yang tidak baik. Kan kita tiap hari harus mempersembahkan korban. Artinya tiap hari kita harus rekonsiliasi. Ya, bukan tiap hari harus pemberesan sama orang. Tiap hari pemberesan Anda mumet, saudara. Didatangi orangnya satu-satu. Saya tiap hari Anda minta maaf sama orang, sama karyawanmu. Ya, maaf ya, Anda karena Anda teriak-teriak. Saya ini kan kalau kerja kan teriak-teriak ya kan. Tiap hari Anda minta maaf terus sama karyawan, ya jangan, nggak usah begitu juga. Yang penting hatimu waktu melakukannya itu bukan dengan kemarahan, kebencian, dengan kemurkaan. Memang itu style. Ya, balik lagi, jangan berharap semua orang itu menyukai Anda. Yang namanya pendamaian itu Anda yang hatimu damai dengan orang-orang itu, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Itu saudara. Dengan siapapun, dengan ibumu, ayahmu, saudaramu, istrimu, suamimu, dengan anakmu, dengan tetanggamu, ya, dengan teman pelayan, dengan siapa saja. Tapi ingat saudara, catat namamu dalam kitab kehidupan, ya, his story tentangmu, ya, kisah dari dia tentangmu itu supaya baik. Jangan nanti ditemukan di kitab kehidupan, ya terus baca di kitab lainnya nggak beres, saudara. Dicatat satu tiap orang dihakimi menuruti perbuatannya, dan Anda nggak bisa mengelak. Anda ingat semua itu memori itu, karena yang dihakimi adalah memori Anda. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Pak Gindo.